Assalamualaikum. Waalaikumsalam Umi. Gimana nak? Udah hilang alerginya? Alhamdulillah Umi, bener kata Umi, udah gak gatal-gatal sama mual muntah lagi Umi. Alhamdulillah. Jadi sekarang Haikal istirahat ya nak ya. Terus kalau ada apa-apa bilang aja. Coba Haikal bilang dari pertama kalau Haikal itu alergi udang. Mungkin kita nggak akan bikin bakwan udang buat makan malam. Ya Umi, maafin Haikal ya. Nggak apa-apa sayang, nggak apa-apa. Yang penting sekarang Haikal istirahat ya. Ya Umi. Umi tinggal nggak apa-apa nak. Ya Umi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Umi Hajar perhatian banget. Jadi ingat sama ibu. Duh, aku jadi gak enak bohongin Umi. Walaupun alergi, tapi aku gak sampai gigit udangnya. Tapi aku udah gak tahan tinggal di sini. Gak bisa main bola, main HP, nonton TV. Pokoknya kali ini aku harus berhasil kabur dari sini. Haikal, kamu mau coba mainin rebananya? Emang boleh Ustaz? Iya boleh lah. Coba sini pinjam satu. Caranya gini nih pegangnya nih. Lihatin Pak Ustadz ya. Cara megangnya gini nih. Satu tangan masukin sini, putar. Nah, pegangnya begini. Terus yang di atas ditabuk, dipukul. Nah, jangan sering-sering dulu mukulnya. Satu, sambil ikutin iramanya. Nah, Dodot, Butet, sama Ayub, kalian iringi Haikal ya. Dodot, kamu jadi vokalisnya. Benangnya adalah Haikal. Semoga seni budaya Marawis ini bisa menjadi ibadah dakwah dalam memajukan Islam. Nah, untuk itu Festival Marawis Pondok Pesantren Kunanta 2018 resmi saya buka. Ya. Alhamdulillah, terima kasih kepada Pak Kiai Amin untuk sambutannya. Dan bismillahirrahmanirrahim. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita akan segera panggilkan peserta pertama. Dan peserta Marawis yang pertama ini beranggotakan Dodot, Asun, Haris, Yoga, dan juga Eko. Mereka menamakan grup Marawis mereka dengan nama yang memiliki arti tampan dan beruntung. Langsung saja ini dia Al-Farouk, tepuk tangan yang meriah. Udah paling ganteng aja pakai nama grup begitu. Ya, Afwan tampan, tapi dilihat dari sedotan. Nabi sallallahu alaihi salawatullahi alaihi wa yanalul barakah kullu man sallallahu alaihi. Nabi sallallahu alaihi salawatullahi alaihi wa yanalul Udah. Santriwan, santriwati nggak boleh ya mentertawakan teman yang sedang kesusahan. Sesungguhnya Rasulullah tidak pernah tertawa terbahak-bahak seperti itu. Aduh. Haikal. Sudah.
Alhamdulillahirabbil alamin. Seluruh peserta tim Marawis yang ikut dalam festival Marawis Kunanta tahun ini sudah tampil semua. Dari tangan saya sudah ada nama-nama tim Marawis yang memenangkan perlombaan ini. Semua sudah diakumulatifkan dengan nilai-nilai terbaik dan mudah-mudahan hasilnya memuaskan kita semua dan menjadi barokah untuk kita semua. Amin. Kalau begitu langsung saja pengumuman juara 2 akan dibacakan oleh rekan saya Ustadz Ridwan. Silakan Ustadz. Terima kasih Ustadz Musa. Untuk juara kedua jatuh kepada Bismillahirrahmanirrahim. Khadijah. Awas, awas. Oke, ya terima kasih Ustadz itu. Ya, dan inilah juara kedua dari tim Marawis Khadijah ya. Kalian memang pantas untuk menduduki posisi kedua. Dan selanjutnya siapa nih yang menjadi juara pertamanya? Bagaimana kalau kita minta Ustazah Nurul aja yang membacakan siapa juara pertama? Silakan Ustazah Nurul. Yang pasti tim kita nomor 1. Dan juara pertama jatuh kepada tim Marawis Ingin diriku jadi seperti mereka agar aku berharga, bisa berbangga. Walaupun tadi Dodot sempat terjatuh, tapi kepercayaan dirinya tetap terbangun dan akhirnya memberikan hasil terbaik. Selamat kepada Alvaro. Ternyata salah. Terima kasih Ustazah Nurul. Boleh tepuk tangan lagi? Untuk menjadi sempurna, permata indah hanya di dalam. Kemudian untuk juara pertama diserahkan kepada Dodot sebagai perwakilan oleh Kiai Amin. Dan akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berat nggak? Lumayan. Kasih ya udah bantuin Ustazah. Ya Ustazah. Ustazah, itu ada apa kok rame-rame banget? Astagfirullahaladzim. Mereka sambung ayam Haikal. Itu nggak boleh dilakuin karena itu dosa. Kalau dosa kenapa dilakuin? Itulah Haikal. Sebagian warga sini tuh nggak mengerti agama. Jadi tugas kamu sebagai santri pesantren harus belajar yang benar sama dakwah ke masyarakat. Makanya Haikal, kamu tuh nggak boleh kayak, loh, Haikal mana? Haikal? Aduh, mana sih anak? Haikal? Jackie aja. Lah, ini Jackie kemana nih? Iya, si Jackie kemana ini? Tadi ada di sini nih. Hei, ayo jangan lo. Cepat, lo kemari. Cepat. Woi, no dia no. Ayo kita kejar yuk. Ayo. Kejar. Ayo kejar. Berhenti. Lis. Haikal balik sini lagi nggak? Enggak, Ustazah. Lis, Ustazah boleh pinjam handphone Lis nggak untuk telepon pesantren? Boleh, Ustazah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ustadz. Ini saya Nurul pakai HP-nya Lilis. Ustadz, saya terpisah sama Haikal tadi di jalan. Saya
takut Haikal kabur lagi, Ustadz. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Ya udah, Ustazah Nurul tenang aja dulu. Saya kasih kabar Ustaz Musa dan yang lainnya untuk membantu mencari Haikal di sana ya. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Makasih ya, Lis. Ya, Ustazah. Astagfirullahaladzim, Haikal. Gimana kamu? Mari Ustaz. Ayo kita harus bergegas. Mana itu Haikal? Ingin diriku jadi seperti mereka agar aku berharga, bisa berbangga. Dulu ku sangka ku kan dapatkan semuanya, kiranya aku salah, ternyata salah. Bukan kau tak perlu harta untuk jadi sempurna, permata indah hanya di dalam jiwa. Bukan karena harta kau kan jadi berharga, hati yang mulia. Mana tuh bocah? Dek. Abang pengen nanya. Lu ngeliat anak yang segini, tingginya segini, dia pakai peci, rambutnya gondrong. Katanya anak dari pesantren Kunanta tuh. Iya, benar. Kunanta. Barusan dia lepasin ayam-ayam kita semua. Pakai peci, rambutnya gondrong. Jangan-jangan si Haikal. Saya juga lagi nyari-nyari, Pak. Soalnya dia kabur dari pesantren. Awas tuh bocah kalau ketemu. Ah, bisa becek-becek nanti tuh. Pak Kiai, saya minta maaf Pak Kiai. Saya tidak berhasil menemukan Haikal. Saya tahu ini salah saya. Saya membiarkan Haikal pergi bersama Ustazah Nurul ke pasar. Maafin saya Pak Kiai. Udahlah, Ustadz Musa jangan berlebihan. Pak Ustadz Musa, nangisnya nanti aja ya. Si Haikal udah datang. Hah? Mana? Itu. Ustadz, kenapa nangis? Enak aja. Siapa yang nangis? Iya. Kamu kenapa bisa ada di sini, Haikal? Haikal abis bantuin Pak D, Haikal kehilangan jejak Ustazah Nurul. Ya udah, Haikal bawa aja belanjaannya ke Pak D. Capek nangis juga. Haikal. Pasti. Bentar. Udah. Pakai ini. Ya, di sini. Haikal. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Salam. Ini ada apa ini? Iya, Sobri. Ada apa ini? Jadi gini Pak Kiai dan Pak Ustadz, tadi katanya si Haikal itu bikin onar. Dia ngelepasin ayam-ayam warga. Terus kabur-kaburan deh ayamnya. Petok mana? Ini anaknya nih. Iya, benar. Ini anak pakai ini. Ini dia yang ngelepas ayam-ayam kita nih. Astagfirullahaladzim. Haikal, kamu harus bertanggung jawab dan minta maaf kepada bapak-bapak ini. Ya, Ustadz Musa, ajak Ustadz Ridwan dan yang lainnya cari ayam-ayam itu dan minta maaf juga kepada bapak-bapak. Ajak juga semua santri untuk mengumpulkan ayam-ayam yang lepas, ya. Mau, Haikal nggak mau minta maaf. Perbuatan Haikal tuh benar. Lah, gimana bener? Udah jelas ngelepasin ayam kita. Nah iya, gimana sih? Astagfirullahaladzim. Ya udah, kamu minta maaf. Haikal. Haikal. Udah. Nanti kita selesaikan ya. Tuh anak kemarin mau kabur dari sini. Sekarang pasti dia ada di sini nih. Kerjaan siapa nih? Hei! Kok siapa sembarangan? Awas kalau ketemu ya! Astagfirullahaladzim. Duduk bang dulu. Sobri bang. Pelan. Ayo Asun. Ya Allah. Sakit nggak? Hah? Asun sakit nggak? Iya, sakit Ustadz. Kalian ini kenapa terburu-buru sih? Hah? Asun sama Didot nih Pak Ustadz.
nggak mau ngalah. Nih berdua. Lah bukannya kami nggak mau ngalah. Kok aku? Hanya lu yang salah, lu semua orang yang salah. Lah kamu sendiri kan salah. Kamu juga. Sudah cukup. Semuanya salah bagi Ustadz ya. Al-ajalatu minasyaiton. Sesungguhnya terburu-buru itu dari setan, kata Nabi. Jadi kalian gak usah buru-buru ya. Jadi temennya setan mau? Enggak kan? Ya udah, sekarang cari Haikalnya. Ayo, cari. Haikal. Haikal, lu ada di mana, Kang? Minta maaf Kiai atas kelakuan Haikal yang udah nyusahin Kiai. Pada Ustadz, nggak perlu minta maaf segala. Namanya juga anak kecil, nanti juga dia ngerti sendiri. Bukan begitu Pak Kiai. Saya itu nggak enak hati, udah nyusahin Kiai. Sabar ya, Pade, yang sabar. Tetap saya nggak enak Pak Kiai. Ya ampun. Waalaikumsalam warahmatullahi. Maaf Pak Kiai, kami belum bisa menemukan Haikal. Sebenarnya tadi saya itu sudah melihat Haikal Pak Kiai. Saya kejar, dia larinya kenceng banget. Udah mau saya tangkap, dia lari lagi. Jadi aja nggak dapet. Oh, maaf Pak Ustadz mau nanya, nyari Haikal di tong sampah. Memangnya kenapa? Itu ada sampah permen itu. Hah? Ustadz. Iya, tadi nih biasa lagi ngejar Haikal tuh, peci saya jatuh. Ya mungkin ada ya bungkus-bungkus permen nempel di peci saya. Nggak tahu lah. Tapi biar gimana juga muka saya tetap manis kan, semanis isi bungkus permen ini. Haikal, kapan sih bikin seneng Pak De? Haikal, aduh jangan kabur lagi Haikal. Pak De. Astagfirullahaladzim. Aduh, Haikal. Maaf Pak De. Bangun. Maaf Pak De, Haikal nggak bermaksud ngagetin Pak De. Keluar. Aduh, berasa. Panas Pak De. Aduh, Pak De harus ngapain lagi sama Haikal? Kenapa mesti kabur? Haikal nggak lari Pak De. Haikal nggak salah kok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. 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 Pak Ustadz. Kalau Haikal yakin nggak salah, kenapa Haikal takut? Firman Allah dalam Al-Quran di surat Al-Maidah ayat 44 yang artinya janganlah kalian takut kepada manusia, tapi takutlah kalian kepada Allah. Tuh, Haikal. Jadi kalau Haikal nggak merasa diri Haikal itu bersalah, Haikal nggak usah merasa takut ya, karena Allah selalu beserta dengan orang-orang yang benar. Ya udah, mendingan sekarang Haikal ikut Ustadz, kita ke ruangan Pak Kiai Amin ya. Saya ikut juga. Iya, boleh. Iya. Haikal kasihan sama ayam-ayam itu Pak Kiai. Kalau kita diadu kayak ayam-ayam itu gimana perasaannya coba? Iya, Bah. Tadi juga Nurul lihat mereka semua tuh lagi pada sabung ayam. Ustazah Nurul, Haikal, perbuatan yang kalian lakukan itu memang benar. Karena Rasulullah SAW itu sangat-sangat menyayangi hewan. Dan dia melarang untuk menyakitinya. Jadi perbuatan baik itu memang banyak sekali rintangannya. Kamu harus lebih tabah lagi ya. Haikal, Haikal lihat sendiri kan? Kalau Kiai itu nggak marah sama Haikal. Jadi sekarang Haikal nggak usah takut lagi ya nak ya. Anak soleh. Makanya jadi orang tuh jangan so jagoan. Aku nggak so jagoan. Nggak so jagoan tapi kok ngobrak-abrik ayam orang. Itu bukan so jagoan namanya.
Diem. Kalau nggak tahu alasannya udah diem aja udah. Ya udah sih nggak usah nutup mulut aku. Ya udah sih nggak usah fitnah. Aduh, nggak usah dorong juga dong. Tapi kamu ngapain nendang-nendang? Ya udah nggak usah dorong. Aduh, nggak usah pukul-pukul. Udah. Jangan emosi, karena emosi itu dekat sama setan. Betul tidak? Betul. Masa bodoh yang namanya jagoan kayak gini. Lu halus tanggung jawab. Kalau nggak tanggung jawab, bilangin Ustadz Musa, lu bisa kena hukum. Ya, kalau misalnya dibilangin ke Ustadz Musa, kamu bisa kena hukum, Sob. Maaf deh, jangan lapor ke Ustadz Musa. Ini gara-gara dia. Nih maaf, jadi maaf untukmu. Ya udah, ini aku benerin deh. 1, 2, Sarah mundur ya. 3. Ya, jangan bercanda terus ya. Untuk para santriwan, 2 hari lagi kalian akan mengikuti pelantikan kenaikan sabuk. Dan untuk anggota baru, kalian akan mengikuti ujian untuk masuk anggota baru. Jadi saya minta latihannya sungguh-sungguh ya, yang semangat. Ayo, silakan. Kita dari pertama lagi ya, ulangi lagi ya. Yai Amin. Kue tepung dikasih ragi, jawara kampung datang mau menagih. Kalian nggak perlu takut ya. Hal seperti ini nggak usah ditakutin. Assalamualaikum. Maaf, ada yang bisa kami bantu? Jangan basa-basi lo. Nih, kenalin, gue Awang, jawara kampung sini. Jangan cengar-cengir lo, kayak kuda balap. Udah tenang. Ya, nggak usah takut, nggak usah panik. Di sini ada Ustadz Musa. Belum pada tahu kan jurusnya Ustadz Musa? Tunggu, tenang semua. Tenang. Saya minta maaf. Waduh. Gonjales. Apaan tuh? Gondrong jarang ke salon. Tahu aja lo. Coba dong, kalau mau minta duit, besok aja. Ini udah malam. Kalau mau nyisir, sisirnya di parung panjang. Kalau lo berani ngusir, urusan bisa panjang. Paling enak buah semangka ditaruhnya dalam nampak. Memang paling banyak anak perjaka. Cuma Ustadz Musa yang paling tampan. Salah pantun ya? Salah ya? Iya maaf. Udah, Ustadz Ridwan geser sini dulu, biar ini jadi urusan saya. Ustadz yakin? Ngelawan dia. Aduh, buah markisa dililit kawat. Ini Ustadz Musa, jawara dunia akhirat. Silahkan geser. Kecil rata beli bubur hitam, gak usah banyak cerita. Nyok kita berantem. Mau pakai jurus apa nih? Yang pertama dulu ya. Kita kasih jurus apa ini? Ular mencari cinta. Itu. Jurus yang berikutnya nih. Maju, masih kuat. Jurus ayam cakar pasir. Ustadz nggak apa-apa. Ya, lumayan nih urat deh kayaknya. Ini yang sakit Ustadz. Ini nih. Ya ini dong. Aduh. Itu doang kemampuan lo. Pakai sok ngajarin bocah. Mana Kiai Amin? Kiai Amin! Kiai Amin! Bismillahirrahmanirrahim. Ayo Bokat. Oke juga nih. Ada perlawanan yang ini. Hah?
Astagfirullahaladzim, kok jadi berkelahi seperti itu? Jurus monyet. Jurus monyet. Ustadz Ridwan, Lempar kulit pisang tuh. Balas. Jurus kepiting. Jam lagu. Jam lagu. Ampun. Ampun. Hidup Ustadz Musa. Hidup Ustadz Musa. Cukup. Ustadz Ridwan, panggil Pak Awang ke sini. Baik, Pak Kiai. Pak Awang, mari kita bicarakan baik-baik di rumah Pak Kiai. Pak Awang, sebelumnya saya minta maaf atas kelakuan santri-santri saya. Sudah membuat kerusuhan di tempat Pak Awang. Sesuai permintaan Pak Awang, nah ini ganti rugi yang Pak Awang minta. Silahkan dihitung. Nggak usah dihitung Pak Kiai. Saya percaya sama Pak Kiai. Saya juga minta maaf tuh. Tadi udah bikin rusuh di pesantren. Insya Allah. Tapi lain kali Pak Awang tuh jangan pakai emosi. Karena segala sesuatu yang digunakan dengan emosi itu nggak akan beres. Pasti ada masalah ya. Lain kali datang baik-baik. Bisa kita ngobrol baik-baik. Iya, itu betul Pak Awang. Dan mudah-mudahan uang itu bisa menggantikan kerugian para pemilik ayam. Dan satu lagi Pak Awang, lain kali jangan pernah adakan lagi yang namanya sabung ayam. Karena itu haram hukumnya. Ke Pangandaran naik ontak di Semarang, gudangnya pete ame babat. Jangan sembarangan ame jagoannya Kunanta, mendingan sekarang ente tobat. Ke toko obat bareng Pok Saodah. Iya bang, aneh tobat nggak lagi-lagi dah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kiai, kalau gitu saya mohon izin mau lanjutin latihan. Enggak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bibir dikulum gigit besi. Assalamualaikum, saya permisi. Waalaikumsalam. Kamu ngapain, Sud? Hanya katanya sih kita bisa melatih tenaga dalam tubuh kita kalau dilatih. Oe mau belajar bela diri yang ada tenaga dalamnya biar keren. Ya Allah, Sun. Kamu kebanyakan nonton film sih. Mana ada tenaga dalam kayak gitu. Paling-paling jin. Berhasil! Berhasil! Apaan yang berhasil? Lah. Ya Allah, seriusan ini beneran ya? Ya iyalah mati. Orang aku tiup. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Kalian pada ngapain sih? Oh iya. Aku mau ngomong nih. Kalian mau gak bantuin aku ngembaliin uang Pak Kiai? Maaf ya teman-teman, aku harus tidur dulu, ngantung. Ya udah sana, nggak ada yang butuh kamu. Sim. Boleh. Hanya caranya gimana ya? Gimana ya tapi ya? Sini.
Ingin diriku jadi seperti mereka agar aku berharga, bisa berbangga. Dulu ku sangka ku kan dapatkan semuanya, kiranya aku salah, ternyata salah. Bukan kau tak perlu harta untuk jadi sempurna, permata indah hanya di dalam jiwa. Bukan karena harta kau kan jadi berharga, hati yang mulia itulah kuncinya. Jadilah diri sendiri. Pertama-tama perbuatan manusia yang dihisap pada hari kiamat adalah sholat wajib. Sholat termasuk rukun Islam yang kedua. Maknanya adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sholat wajib itu ada berapa? 5. Apa yang dimaksud wajib? Kerjakan mendapat pahala, jika tidak dikerjakan maka mendapat dosa. Jadi barang siapa yang baru memeluk agama Islam ataupun yang sudah beragama Islam, maka wajib hukumnya untuk sholat, ya. Jadi termasuk kalian semua. Kalau sholat itu hukumnya wajib, maka harus dikerjakan, ya. Sobri? Kenapa Ustaz? Kamu kucing atau orang? Kucing Ustaz. Maaf Ustaz. Orang Ustaz maksud. Kalau kamu orang, kenapa kamu tadi masuknya tidak memberikan salam? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi Ustaz? wabarakatuh. Udah? Harusnya tadi beri salamnya, ya. Terus masuknya juga nggak boleh mindik-mindik. Jadi ada 2 kesalahan kamu, Sobri. Yang pertama, kamu tidak memberikan salam. Yang kedua, kamu masuknya mindik-mindik. Nah, sekarang sebagai pelajaran buat kamu berdiri di depan. Ayo. Apa? Nggak diapa-apain kok. Ayo. Kamu berdiri dulu di depan, ya. Terus berdiri. Sobri, Ustadz minta Sobri membaca rukun Islam sebanyak 50 kali. Bisa kan? Bisa Ustaz. Ya. Yang lain dengerin ya. Ya, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Keras lagi suaranya, Sobri. Rukun Islam ada 5. 1. Mengucapkan 2 kalimat syahadat. 2. Sholat. 3. Bayar zakat. 4. Puasa di bulan Ramadan. 5. Pergi haji jika mampu. Alhamdulillah ya Allah. Ya udah kan Pak Ustadz? Sobri, kan Ustadz bilang 50 kali. Tenang yang lain. Kalian semua mau seperti Sobri? Enggak kan? Yaudah. Ayo lanjutkan, Sobri. Jadi anak-anak, selain kalian itu harus pintar ilmu agama, kalian juga harus terampil dan juga memiliki skill seperti menyulam ini. Afwan, Ustazah Nurul, kalau sudah bisa menyulam, buat apa? Ya biar bisa lah anak yang bandel menyulam macam si Haikal. Gak gitu dong Butet. Keterampilan ini bisa kalian jadikan mata pencarian utama ataupun sampingan. Jadi nanti kalian bisa mandiri, gak perlu butuh bantuan orang lain. Dan terutama nih, keterampilan ini bisa menghasilkan uang loh. Uang? Iya. Ayo lanjutin lah. Nih, ayo siapa yang mau warna kuning lagi nih? Oh Butet. Siapa lagi yang butuh? Nih. Begini ya. Kau pakai warna apa? Kau pakai warna ini lah. Jadi Haikal itu nggak ada di kelas, Ustaz? Iya, Kiai. Saya coba cari di kamarnya juga nggak ada. Astagfirullahaladzim, kemana
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Kiai, Ustadz Ridwan. Sobri tahu kemana mereka semua. Bener Sobri, kamu tahu? Iya Pak Kiai. Jadi semalam itu katanya Haikal tuh mau cari uang. Cari uang buat apa? Ganti uangnya Pak Kiai. Masya Allah, Ustadz. Memang Haikal itu punya kelebihan. Aduh, lumayan lah gitu udah dapat 75.000. Kalau sampai sore sih udah 200.000. Lebih kali. Hanya, terus buat kita orang berapa lah? Ya Allah Sun, semuanya ini untuk kita kasih ke Pak Kiai. Buat kita juga dong. Sini. Udah cepet serahin. Buruan, GPL lo. Apaan Gepel? Nggak pakai lama, Bang. Pinter juga tak. Cepet serahin. Itu anak kecoa. Itu. Mana, Bang? Wah, nggak ada ketuanya. Mana? Ada, Bang. Wah. Udah dibohongin sama tuh bocah. Ayo kejar. Ayo, Bang, ayo, Bang, ayo, Bang. Bang, situ bang. Ayo bang. Iya, bener. Abang juga capek. Sama aja. Istirahat dulu, Bang. Bang, anak gua, Bang. Assalamualaikum Pak De. Waalaikumsalam. Umi saja. Pak De, air galon sudah datang kan? Oh, insya Allah sore ini Umi udah saya siapin kok yang khasnya. Sebentar. Nih, tuh Umi udah saya siapin 1, 2, 3, ada semuanya 8. Pak De, jangan lupa bawa galonnya ke asrama Putri juga ya. Ah, siap Ustazah. Pak De, bikinin saya pisang goreng, nasi goreng, sama teh manis. Ya. Bang Ipul, bulu matanya lentik, kecimlati di hari Selasa. Ada Ustazah Nurul yang cantik, idaman hatinya Ustadz Musa. Ustadz Musa. Iya, maaf Umi. Sesekali Pak De dibantu ya, bisa kan? Oh, bisa bingit. Biar lebih mandiri Ustadz. Iya. Iya, Ustazah. Ini saya mau buat sendiri kok. Lagian betul kata Ustazah Nurul, kalau kita itu harus mandiri. Seperti ini, tuh. Lihat kan airnya udah panas. Pak Ustadz, kok sedih sih? Kok sekarang malah jadi nangis? Saya emang orangnya gampang terharu. Apalagi kalau deket Pak De. Gampang banget menitikan air mata karena saya merasa Pak De itu perjuangannya berat. Dia kerja sendiri, saya nggak tega aja gitu. Oh, iya. Astagfirullahaladzim, Pak Ustadz kok malah jadi makin kejer sih nangisnya? Telur di sini.
Hah? Mau makan apa? Hah? Oh, ngatain gua menghina. Hah? Aduh, Mentang-mentang saya begini. Ayo. Hah? siapa yang ngatain? Itu kan bahkan Itu di bawah tuh, lihat tuh. Itu di bawah. ya nggak ada apa-apa. Di bawah. Astagfirullahaladzim. Ya udah, kalau gitu kita balik ke asrama dulu ya Pak De, Ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah. Langsung girang. Girang dari mana? Pak De panas ini pasti panas. Panas. Kalian mata saya nangis ini tahan panas ini. Merah. Iya makanya ini gimana ya? Gimana ya? Sembuh nih, pasti sembuh. Ya bau. Ayah, lapar, belum makan. Sabar Sun, orang sabar disayang Tuhan. Betul tidak? Sun, ini makanan kamu. Makasih ya. Ya, sama-sama. Lah, buat kamu mana? Nanti aja, kamu duluan. Ini kembaliannya ambil semua ya. Tapi kata kamu mau makan. Aku udah ambil uang kembaliannya. Aku beli dulu ya. Iya. Bang, di sini kemana bang? Ke kota ya? Iya, emang kenapa? Boleh ikut ke kota gak? Tapi teh kamu duduk di belakang ya. Oh ya, nggak apa-apa, makasih ya. Sok atuh, naik. Bos, barang-barang udah siap, Bos? Udah semua? Udah masuk semua ya. Ingin diriku jadi seperti mereka agar aku berharga, bisa berbangga. Dulu ku sangka ku kan dapatkan semuanya, kiranya aku salah, ternyata salah. Bukan kau tak perlu harta untuk jadi sempurna, permata indah hanya di dalam jiwa. Bukan karena harta kau kan jadi berharga, hati yang mulia itulah kuncinya. Jadilah diri sendiri. Kun anta tazdad jamala. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Yes, akhirnya bisa kabur juga. Iya. Yes. Aduh, ini teh mobil kalau nancak dikit suka ngadat, Sep. Pusing kepala saya kalau begini terus. Iya Kang, aduh kumaha ya mobil ngadat wae ih. Sok atuh, Sep, kita cek mesinnya. Ayo atuh Kang. Kenapa Pak? Mogok, Dek. Oh, saya boleh pindah depan nggak? Soalnya di sini panas. Boleh, kamu teh di depan aja. Sok atuh Dek, pindah ke depan wae tuh. Sep, ini teh angkat semua, mesinnya di bawah. Ya, siap. Di sini kan enak, adem. Loh. Sep. Kang. Lawan Kang. Loh. Sep. Kang. Lawan Kang. Mobilnya mundur Kang. Dia direm deh, tahan deh. Sep. Aduh, kenapa ini? Tolongin deh. Tolongin deh, aduh. Itu rem tangan, tarik atuh, Dek. Itu rem tangan. Di mana? Tolong. Rem tangannya di depan, pegang sebentar saya. Pegang. Rem tangannya ditarik atuh. Terima kasih ya, Dek. Untung ada kamu. Kalau nggak ada teh, ini mobil udah nabrak tiang listrik itu hancur. Iya Pak, sama-sama makanya Bapak jangan diulangin lagi ya, bahaya Pak. Iya maaf, Dek. Sekali lagi terima kasihnya. Iya sama-sama Pak. Yaudah saya permisi dulu ya. Saya jalan kaki aja. Hati-hati ya, Dek. Sama-sama.
Salam. Jangan-jangan Haikal pulang ke rumah. Kalau dia pulang juga, pasti baru nyampenya malam. Kasihan. Gini Pak Kiai, minta izin. Saya telepon aja gimana ibunya. Jangan-jangan dia ada di rumah gitu. Maaf Pak De, lebih baik jangan dulu. Karena saya takutnya orang tuanya Haikal berpikiran yang macam-macam. Iya, kebetulan juga emang. Saya nggak bawa handphone. Ya udah. Gimana kalau kita telusurin pakai mobil untuk cari Haikal? Cantik. Maksud saya idenya, mukanya juga. Saya pikir saya yang cantik. Saya setuju sama idenya Ustazah Nulul. Gimana kalau kita mencari pakai mobil menelusuri jalanan? Setuju kan Ustaz Ridwan? Setuju? Iya, udah kita jalan. Iya, udah setuju kok. Bisa kabur. Kabur. Oh. Lah, uang aku mana ya? Apa jangan ketinggalan di mobil, Pak? Woi, sini lo. Saya. Lo yang nendang kaleng ini kan?